Ini agak berat di akhir tahun ini dan juga mungkin di 1 tahun mendatang itu adalah fakta bahwa kita tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang ada. Kita lihat juga bahwa interest rate dari Bank Indonesia sudah naik menjadi 6%. Dan impact-nya itu akan juga tentunya akan ada ke bond market yang ada saat ini, dan tentunya sebagai asuransi juga punya kewajiban untuk mengambil atau menginvestasikan sebesar banyak dananya di surat berharga milik negara. Jadi ada berapa challenge yang terjadi dari perkembangan yang ada dan dari perlambatan ekonomi yang ada. Tapi tentunya kita juga tidak bisa berdiam diri ya. Dan tentunya terus harus mencoba. Dan mungkin terkait dengan penerapan PSAK 74 yang akan dilaksanakan per 1 Januari 2025, prioritasnya tidak lagi menjadi ke arah top line atau premium. Karena top line itu akan memberikan konsekuensi kepada margin asuransi yang akan menjadi pengukuran ke depannya. Bahkan di 1 Januari 2025, yang sebelumnya kita bilang pendapatan perusahaan asuransi adalah premium, itu tidak lagi akan diperbolehkan, tapi akan dirubah menjadi contractual service margin. Nah, terkait dengan hal tersebut, apapun yang kita lakukan sekarang dalam waktu yang dekat ini, walaupun kita masih pakai matriks pengukuran premi, paling tidak untuk 2023 dan 2024, kita harus tetap memiliki pandangan jauh ke depan di 2025 bahwa premi yang dihasilkan mungkin nilainya tidak seperti dulu lagi. Ada konsekuensi dari premi tersebut, yaitu contractual service margin yang harus kita pikirkan. Dan juga ada konsekuensi bahwa terhadap premi yang kita tutup dan tidak sesuai kecukupan preminya. Kita punya banyak produk yang seperti itu. Apabila kita tutup, itu akan memberikan konsekuensi yang akan memberikan onerosity, kita bicaranya. Onerosity tersebut akan immediately hit atau impact ke ekuitas perusahaan di saat kita masuk ke PSAK 74. Jadi artinya pertumbuhan yang melambat kita harus tetap kejar untuk mendapatkan produksi dengan margin-margin yang baik. Dan mungkin akhirnya kita harus trade off antara apakah kita mau ambil top line besar dengan margin lebih kecil karena it's a linear function. Kemudian apakah kita tetap mau jaga supaya marginnya at least paling nggak tidak membuat perusahaan merugi dan ujungnya akan menghantam ekuitas perusahaan sehingga kita akan dapat permasalahan di 2025. Baik, artinya ketentuan di PSAK 74 ini berpotensi untuk bisa menggerus profitabilitas asuransi. Iya, pasti. Jadi konsepnya di PSAK 74 bahwa asuransi diminta untuk melakukan bisnis seperti contoh bank, di mana bank model bisnisnya adalah bukan dengan besarnya tabungan atau dana masyarakat, tapi margin yang atau revenue yang mereka boleh catatkan adalah berdasarkan net interest margin. Perbedaan antara bunga yang mereka berikan kepada nasabah dan bunga yang mereka dapat dari peminjam. Asuransi pun seperti itu, prinsipnya bisnisnya akan dirubah menjadi contractual service margin, di mana yang boleh kita akui sebagai pendapatan adalah perbedaan atau margin yang kita dapat dari hasil menutup resiko yang ada. Nah, syarat untuk bisa mendapatkan margin pertama adalah kecukupan premi tentunya. Jadi mungkin contoh ekstrim, kalau saya menjual asuransi kredit dengan rate 1%, sementara non-performing loan adalah 3%, rate-nya atau premi atau dana yang saya kumpulkan kurangnya 3 kali lipat harusnya kan. Nah, di PSAK 74 itu ditekankan sekali. Jadi seperti contoh kalau tadi asuransi kredit, kalau saya punya portfolio sebesar 100 miliar, maka saya harus punya cadangan atau liabilities yang saya harus bukukan sebesar non-performing loan level yang ada, which is 300 miliar. Nah, beban antara 100 miliar cadangan yang saya punya dan 300 miliar kewajiban yang kemudian timbul di PSAK 74, itu akan otomatis menggerus ekuitas. Jadi usaha asuransi sekarang menghadapi kondisi yang sangat-sangat berat, di mana adalah onerosity yang ada di portfolio yang ada, itu harus kita bebankan saat kita masuk ke PSAK 74 di 1 Januari 2025. Dan
tidak ada perusahaan yang bisa snap on hilangin semua itu. Jadi yang kita lakukan adalah biasanya run off. Di kami di Asuransi Bintang kita sudah lakukan dari September 2021. Jadi kalau dilihat di laporan keuangan kami, kontraksi sebesar sekitar 70 miliar dibanding tahun lalu. Itu adalah premi-premi yang tidak sangat kami terima. Karena kalau kami bukukan premi yang ada tidak cukup untuk membayar klaim yang akan terjadi. Banyaknya contohnya di asuransi Marine Hull di mana rate-nya 0,7 atau 0,8 bahkan sekarang turun ke 0,5 sehingga klaim rasionya menghasilkan angka antara 120-130. Kalau itu saya ambil 70 miliar, kewajiban klaim saya akan jadi 130 dari 70 miliar. Dan once itu saya bawa ke PSAK 74 1 Januari 2025, perbedaan yang ada selisihnya itu akan langsung mengurangi ekuitas kami. Alhamdulillah Bintang sekarang ekuitas per September kemarin 390. OJK sedang mengatur aturan, bahkan sudah memutuskan sebenarnya dalam proses untuk penerbitan aturan yang mensyaratkan modal ekuitas baru ya. Jadi kalau saya udah 390 kemudian ke hit karena pengen dapat premi saja kayaknya kurang wise ya. Dan alhamdulillah effort ini sudah kami validasi, kita melakukan trial migration dari PSAK 74 di bulan Maret kemarin. Hasil dari run off kami yang 70 miliaran rugi itu di bulan Maret tinggal 37. Jadi artinya kalau saya migrasi PSAK 74 pada bulan Maret, saya hanya kena ekuitas saya masih 330 waktu itu. Ya kalau saya migrasinya sekarang lebih kecil lagi karena sudah saya run off. Jadi mungkin ini kawah canda di muka buat semua asuransi. Kita dihadapi oleh permasalahan ekonomi yang melambat, interest rate yang tinggi, hantaman atau resiko dari penurunan ekuitas yang ada karena PSAK 74, dan mungkin challenge lagi adalah ancaman dari penurunan SBN, harga SBN kalau itu mark to market karena peningkatan interest rate. Sekarang kita semua masih hold until maturity, artinya nggak ada pergerakan harga market, nggak ada masalah. Tapi at some point saat ekuitas saya tergerus, saya harus punya likuiditas. Waktu saya harus jual, mark to marketnya sudah turun sekali ini. Kita melihat contoh kayak IBPA 10 tahun sekarang dibandingkan year on year tahun kemarin itu sudah turun 10%. Artinya kalau 20% aset perusahaan asuransi itu ada dalam bentuk SBN yang saat ini masih held to maturity, saat ini harus keluar menjadi mark to market, ada 2% aset perusahaan asuransi yang punya subject to unrealized loss lah. Gitu. Baik, artinya Bapak melihat kalau kebijakan suku bunga tinggi ini sudah hampir mencapai peak dan mungkin ke depannya ini adalah pemangkasan? Kita agak susah, kalau saya tahu itu saya udah kaya sekali kali ya. Jadi tapi analisa mungkin kita berharap, kita lihatlah mungkin tapi yang paling penting kita harus belajar dari contoh Silicon Valley Bank. Kita masih belajar contoh dari Treasury, harganya yang 30 tahun ke depan itu udah discounted 80%. Perusahaan apapun kalau kekayaannya discounted 80%, tentunya nggak ada yang kuat untuk membayar liabilitasnya. Dan kita sebagai perusahaan jasa keuangan ya memang harus memahami itu. Jadi artinya ya think globally ya, kita mesti act locally. Dan yang saya syukuri adalah bahwa interest rate yang dinaikkan oleh Bank Indonesia menjadi 6%, respons dari market bagus. Dan kalau kita lihat respons dari pergerakan US dollar pun bagus. Artinya memang market mendorong tentunya bahwa kenaikan ini baik bagi kita semua dan itu mendorong antusiasme pasar ya, juga dengan harapan ke depannya masih ada. Itu yang bagus, yang sangat mungkin ada efek belakangannya nanti adalah saat interest rate makin naik, kemudian saham makin turun dan bond price ini ya selama masih kita bisa held till maturity nggak apa-apa. Tapi kalau begitu harus kita realize challenging.